ke halaman login Bapak Ibu, yaitu login ke akun satuan pendidikan, di mana Bapak Ibu akan memasukkan yaitu username, kemudian password, serta kode keamanan, di mana untuk username dan password akan segera kami kirimkan setelah bimbingan teknis ini selesai. Untuk itu saya izin mendemokan menggunakan akun demo Bapak Ibu. Kita masukkan dulu untuk username-nya, kemudian password, setelah itu kode keamanan. Nah, untuk kode keamanan ini silakan bisa Bapak Ibu ubah apabila memang dirasa kurang jelas dengan cara klik satu kali pada gambar kode keamanan. Di sini silakan bisa diubah sampai dirasa kode keamanan itu jelas. Kemudian jika sudah jelas bisa dimasukkan untuk kode keamanannya. Bisa dipastikan Bapak Ibu besar kecil hurufnya juga bisa disesuaikan. Setelah itu bisa ditekan masuk. Apabila username kemudian password yang dimasukkan itu sudah benar, maka akan masuk ke halaman dashboard. Ketika pertama kali Bapak Ibu masuk ke halaman dashboard, silakan bisa dicek lebih dahulu apakah akun satuan pendidikan itu sudah benar. Caranya dengan melihat di bagian pojok kanan atas di sini ditampilkan untuk nama satuan pendidikan. Jika memang dirasa nama satuan pendidikan ini kurang benar Bapak Ibu, silakan bisa langsung menghubungi tim kami yang membagikan akun masing-masing satuan pendidikan agar segera bisa ditindaklanjuti. Kemudian di halaman dashboard juga kami tampilkan Bapak Ibu untuk informasi terkait berapa sih total peserta yang mengikuti, baik itu dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuannya. Kemudian juga kami tampilkan untuk progres status. Progres status ini merupakan progres dari apa yang sedang dikerjakan oleh siswa, baik itu intelligent question test maupun sampai ke learning style test. Tentunya di sini masih 0 karena Bapak Ibu belum ada siswa yang mulai mengerjakan. Apabila sudah ada siswa yang mengerjakan, maka secara otomatis data ataupun progres status ini akan berubah mengikuti pengerjaan siswa. Kemudian juga kami tampilkan untuk informasi terkait pengumuman kegiatan Student Diagnostic Assessment Test yang akan kita laksanakan bersama. Selain itu, Bapak Ibu juga kami berikan kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi ketika persiapan pelaksanaan maupun saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan. Bisa dicek di akun masing-masing satuan pendidikan di mana kami berikan untuk helpdesk utama. Nah, helpdesk utama ini merupakan helpdesk utama yang bisa Bapak Ibu hubungi ataupun helpdesk yang mendampingi satuan pendidikan Bapak Ibu saat kegiatan Student Diagnostic Assessment Test. Kemudian selain helpdesk utama, juga kami sediakan kontak person helpdesk support lainnya yang bisa Bapak Ibu hubungi apabila memang helpdesk utama masih belum bisa merespon. Selain itu juga kami berikan untuk juknis. Juknis baik itu untuk proktor teknisi maupun juknis untuk siswa terkait pelaksanaan kegiatan SDAT. Untuk download juknisnya bisa ditekan satu kali, misal saya contohkan untuk download juknis proktor. Bisa diklik satu kali, kemudian bisa ditekan tombol download di bagian pojok kanan atas, download, kemudian bisa disimpan. Kita beri nama misal juknis proktor, kemudian bisa ditekan save. Maka secara otomatis akan tersimpan di perangkat masing-masing. Itu tadi Bapak Ibu untuk download berkas. Setelah Bapak Ibu mengecek untuk halaman dashboard masing-masing, silakan selanjutnya bisa dilengkapi. Mulai dari data satuan pendidikan, di mana pada data satuan pendidikan akan diminta untuk melengkapi beberapa tab, yaitu mulai dari tab identitas, kemudian tab teknis, dan juga tab infrastruktur. Untuk tab identitas, pertama kali Bapak Ibu silakan bisa dicek apabila di tab identitas terdapat kolom yang belum dilengkapi, silakan bisa dilengkapi. Di sini misal
kolom MPSN masih kosong, kemudian email juga masih kosong. Silakan bisa dilengkapi. Saya contohkan, isikan email edubrand@gmail.com misal. Kemudian setelah setiap kali merubah data, pastikan bisa ditekan simpan. Kita tekan simpan agar data yang kita ubah itu dapat terkirim ke database pusat kami. Setelah mengisikan tab identitas, selanjutnya bisa melengkapi tab tim teknis. Untuk tab tim teknis ini, silakan Bapak Ibu bisa dikoreksi. Misal pada nama penanggung jawab atau nama kepala satuan pendidikan itu belum benar. Misal kurang untuk gelarnya. Silakan bisa dibenarkan Bapak Ibu untuk gelarnya, karena untuk data tim teknis ini berkaitan tentunya dengan sertifikat yang akan diperoleh baik untuk siswa-siswi kita maupun bagi tim teknis yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Misal untuk NIP-nya masih strip, kita lengkapi untuk NIP-nya. Silakan bisa disesuaikan dengan NIP yang benar. Kemudian untuk gelar jika belum lengkap, silakan bisa dilengkapi. Pada contoh di sini saya lengkapi untuk nama wakil kurikulum, kemudian untuk proktor juga saya lengkapi. Kemudian untuk nomor HP juga Bapak Ibu jangan sampai dikosongkan. Silakan untuk nomor HP dilengkapi karena berkaitan dengan pendampingan tim kami ke satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini saya isikan untuk email dari teknisi. Kemudian nomor HP. Untuk nomor HP teknisi. Setelah itu, sekali lagi saya ingatkan, setiap kali mengubah data, jangan lupa klik simpan. Sampai muncul notifikasi bahwa ubah tim teknis berhasil. Setelah mengisikan identitas, kemudian tim teknis, selanjutnya yaitu infrastruktur. Nah, infrastruktur ini merupakan infrastruktur yang akan digunakan oleh satuan pendidikan Bapak Ibu saat kegiatan. Misal, untuk jumlah server utama menggunakan berapa server yang ada di sekolah ataupun yang dipilih oleh sekolah. Misal 2 server maka bisa diisikan 2. Jika 1 silakan bisa diisikan 1. Nanti silakan bisa disesuaikan. Kemudian untuk jumlah cadangan yang dimaksud merupakan jumlah server cadangan. Silakan bisa diisikan 1 saja. Kemudian jumlah klien di sini yang dimaksud yaitu jumlah perangkat yang siap untuk digunakan siswa ketika pelaksanaan. Misal menggunakan 2 laboratorium dan masing-masing laboratorium ada 50 komputer klien. Maka jika 2 server, maksud saya 2 ruang, silakan bisa diisikan 100. Tentunya menyesuaikan dengan infrastruktur di sekolah maupun satuan pendidikan masing-masing. Kemudian nama ISP, di sini saya contohkan IndiHome, tentunya bisa disesuaikan Bapak Ibu, apabila memang tidak mengetahui, bisa dikosongkan saja, tidak masalah. Begitupun dengan nomor pelanggan, jika mengetahui silakan diisikan, jika kurang mengetahui silakan bisa dikosongkan saja, tidak masalah. Kemudian selanjutnya yaitu jenis koneksi, di sini saya pilih koneksi IndiHome dengan bandwidth 20 Mbps. Untuk kontak person, jika memang tidak mengetahui dan juga telepon tidak mengetahui, silakan bisa dikosongkan saja, tidak masalah. Setelah itu bisa ditekan simpan. Jika sudah berhasil disimpan, maka sekali lagi muncul notifikasi ubah infrastruktur berhasil. Kemudian Bapak Ibu setelah mengisikan data satuan pendidikan, langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu melakukan input daftar peserta. Untuk input daftar peserta sendiri, kami sediakan fitur upload Excel untuk mempermudah Bapak Ibu. Untuk upload secara Excel, silakan bisa di-download terlebih dahulu untuk template-nya dengan cara pilih tombol upload Excel. Selanjutnya, di bagian atas, bisa dipilih download contoh format. Contoh format yang sudah kami berikan.
Ini saya beri nama daftar peserta Student Diagnostic Assessment Test. Kemudian bisa ditekan Save. Setelah terdownload Bapak Ibu, kita buka untuk file Excel yang sudah kita download. Kita buka terlebih dahulu untuk file Excel-nya. Ini kita, jika terdapat notifikasi protected view, silakan bisa di enable editing. Kemudian silakan bisa dilengkapi untuk data dari peserta Bapak Ibu. Di sini sudah kami sediakan kolom-kolom yang harus Bapak Ibu isikan. Mulai dari nama, misal bisa diisikan. Di sini saya contohkan Dinda Salsa. Kemudian servernya silakan bisa disesuaikan. Misal di sini saya contohkan server 1. Di sini saya hapus template-nya terlebih dahulu Bapak Ibu untuk data dummy-nya. Kemudian untuk ruangannya silakan bisa disesuaikan. Di sini kami berikan opsi dengan drop down, bisa disesuaikan ruang berapa yang akan digunakan di masing-masing satuan pendidikan. Begitupun juga dengan server juga kami sediakan drop down. Selanjutnya yaitu NISN. Pastikan untuk NISN ini berbeda Bapak Ibu setiap siswanya. Karena apabila terdapat NISN yang sama, maka data yang ketika di-upload itu tidak akan berhasil atau gagal. Selanjutnya yaitu nomor peserta. Untuk nomor peserta silakan apabila memang di satuan pendidikan Bapak Ibu memiliki formatnya masing-masing, silakan boleh gunakan format dari masing-masing satuan pendidikan. Yang penting setiap siswa itu berbeda. Atau jika memang memiliki format, bisa mengikuti format yang kami sediakan. Yaitu yang pertama, menggunakan kode jenjang. Kode jenjang yang akan mengikuti yaitu kelas 7, maka bisa diisi ke 07, kemudian dilanjutkan dengan kode jenjang. Untuk kode jenjang 01 itu untuk kode jenjang SDMI, kemudian 02 untuk SMP atau MTS. Karena di sini saya contohkan menggunakan akun SMP MTS, maka diisikan 02. Selanjutnya yaitu nomor urut. Untuk nomor urut dimulai dari 0001. Nanti silakan bisa disesuaikan sejumlah siswanya yang akan mengikuti. Kemudian untuk kelasnya bisa diisikan kelas 7. Kemudian untuk kelas, apabila di satuan pendidikan Bapak Ibu sudah dibagi kelasnya, silakan bisa diisikan, misal 7A, 7B, atau lain sebagainya. Apabila memang belum dibagi kelasnya, silakan bisa diisikan strip Bapak Ibu. Strip. Kemudian selanjutnya untuk jenis kelamin juga bisa disesuaikan. Misal jenis kelamin perempuan, kemudian untuk sesi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda tadi, untuk sesi sendiri kami sediakan 2 sesi yang bisa dipilih, sesi 1 dan juga sesi kedua. Kemudian untuk daftar peserta lainnya, apabila Bapak Ibu sudah memiliki datanya, silakan bisa dipastikan saja, tidak masalah. Di sini saya contohkan apabila sudah memiliki data nama dari masing-masing siswa. Di sini saya kopikan untuk data namanya. Ini saya kopikan. Kemudian untuk server juga silakan bisa disesuaikan Bapak Ibu. Di sini saya contohkan, saya nomori terlebih dahulu. Kemudian untuk nama server, misal saya bagi menjadi 2 server. Siswa 1 sampai 10 saya letakkan di server 1. Kemudian untuk server 2 saya berikan ke siswa dengan nomor urut 11 sampai dengan 21.
Begitupun dengan ruangannya, silakan nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu untuk ruangan yang akan digunakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini saya contohkan untuk server, saya ke server 1 untuk ruang 1, kemudian ruang 2 untuk server nomor untuk server 2. Saya untuk ruang 2. Kemudian selanjutnya untuk NISN juga bisa disesuaikan dengan NISN siswa masing-masing. Yang penting sekali lagi Bapak Ibu berbeda untuk NISN dan juga nomor peserta tiap siswanya. Setelah itu dilanjutkan untuk nomor peserta, kita lanjutkan nomor pesertanya sejumlah siswa yang didaftarkan. Kemudian untuk kelasnya juga bisa diisikan kelas 7 semua. Kemudian untuk nama kelas, jika seperti yang saya sampaikan tadi, jika belum dibagi kelas bisa diisikan strip saja, tidak masalah. Namun apabila memang sudah dibagi, silakan bisa dibagi Bapak Ibu. Misal 7A untuk siswanya, 7A, kemudian 7B, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nanti silakan jumlahnya ataupun nama kelasnya disesuaikan dengan nama kelas yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Untuk jenis kelaminnya juga bisa disesuaikan sesuai dengan siswa masing-masing. Sini saya sesuaikan. Kemudian untuk sesi silakan bisa dipilih sesinya sesuai dengan agenda di masing-masing satuan pendidikan. Di sini saya contohkan untuk sesinya, untuk server 1 saya letakkan di sesi 1. Kemudian untuk server 2 saya letakkan di sesi yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu dipilih save atau disimpan. Kita simpan untuk data yang sudah kita isi. Kemudian setelah disimpan, kita masuk kembali ke halaman satuan pendidikan pada menu biodata, kemudian kita pilih choose file. Selanjutnya Bapak Ibu kita pilih file yang sudah kita edit tadi, yaitu daftar peserta SDAP. Selanjutnya kita pilih open dan tekan simpan. Kita tunggu sampai proses upload data peserta itu selesai. Apabila sudah selesai, maka akan terdapat notifikasi 21 data berhasil diproses. Jika terdapat notifikasi seperti ini, bisa dibuka kembali pada menu biodata siswa, apakah benar sudah terupload. Ternyata sudah terupload semuanya Bapak Ibu. Kemudian misal ketika kita sudah upload, kemudian terdapat satu siswa ataupun lupa membuat kelas Bapak Ibu, kita bisa edit kelasnya Bapak Ibu, ataupun menambahkan kelas misal di menu data kelas. Untuk tambah data kelas ini Bapak Ibu tidak perlu input satu persatu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pertama kali Bapak Ibu mengisikan format Excel, saat mengisikan subkelas otomatis akan terbuat kelasnya, jadi tidak perlu menginputkan secara manual. Karena di sini saya contohkan untuk menambahkan satu kelas lagi, saya gunakan fitur tambah subkelas. Tambah subkelas, kelas 7, subkelasnya misal 7E. Kemudian bisa ditekan simpan. Maka otomatis di sini di menu data kelas akan tertambah 7E. Kemudian bagaimana Pak cara merubah kelasnya? Untuk merubah kelas bisa masuk ke biodata siswa, kemudian pada kolom action kita pilih logo tombol pensil seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita edit subkelasnya, misal 7E. Tinggal dipilih 7E, kemudian ditekan simpan. Sampai muncul notifikasi ubah siswa berhasil. Itu tadi Bapak Ibu untuk cara edit
siswa. Selanjutnya, yaitu pada menu manajemen tes, terdapat beberapa submenu, yaitu seperti status. Untuk status ini merupakan status atau informasi kelengkapan data, baik itu data server, apakah sudah oke, jumlahnya berapa, ditampilkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada daftar peserta dan sesi, siswa yang mengikuti berapa juga ditampilkan. Statusnya bagaimana juga ditampilkan. Selanjutnya yaitu terdapat submenu server dan klien. Untuk submenu server dan klien ini, yaitu terdapat ID server serta password Bapak Ibu yang akan digunakan untuk login ke halaman server. Untuk login ke halaman server ini Bapak Ibu wajib, baik itu untuk full online maupun semi online. Gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk mengaktifkan ujian, sehingga ketika hari ujian siswa dapat langsung login dan mengerjakan soalnya. Untuk penjelasan terkait bagaimana login ke halaman server akan saya jelaskan Bapak Ibu setelah menjelaskan halaman dashboard satuan pendidikan. Setelah itu, selanjutnya yaitu terdapat submenu peserta dan sesi. Untuk submenu peserta dan sesi digunakan untuk merubah Bapak Ibu, yaitu merubah apa? Merubah server, kemudian ruang, dan juga sesi. Misalkan pada siswa Dinda Salsa ternyata terjadwal di sesi 1 ataupun sesi pagi. Akan tetapi Dinda Salsa terkendala Bapak Ibu, tidak bisa hadir sesuai dengan jadwal di sesinya. Bisanya berangkat siang, maka karena siswa Dinda hanya bisa berangkat siang karena suatu kendala, maka kita ingin ubah untuk sesinya, ingin diubah ke sesi 2. Caranya bagaimana? Pada kolom sesi kita ubah menjadi sesi 2. Untuk servernya juga nanti silakan bisa disesuaikan, karena tadi saya setting untuk sesi 2 itu berada di server 2, servernya juga saya ganti menjadi server 2. Otomatis akan tersimpan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu submenu kartu peserta. Untuk submenu kartu peserta ini terdapat beberapa informasi, yaitu mulai dari nama, kemudian NISN, username, serta password. Yang paling penting itu username dan password Bapak Ibu. Ini username dan password siswa. Kemudian silakan sebelum hari pelaksanaan bisa di-download terlebih dahulu ataupun dicetak, kemudian dibagikan ke siswa-siswi masing-masing. Namun sebelum cetak kartu peserta, Bapak Ibu pastikan jumlah siswa ataupun siswa yang mengikuti itu sudah benar semuanya sebelum melakukan cetak. Untuk cetak sendiri kami sediakan 3 cara cetak, yaitu cetak secara gambar atau PNG, kemudian cetak secara Excel, dan juga cetak secara PDF. Untuk cetak sendiri lebih kami sarankan untuk cetak PDF Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika cetak secara gambar itu satu persatu Bapak Ibu. Jadi filenya itu banyak, jadi kurang kami sarankan. Kemudian untuk Excel kurang kami sarankan juga. Kenapa? Untuk dibagikan ke siswa. Karena untuk cetak secara Excel itu ditampilkan seluruh username serta password siswa, sehingga ditakutkan ataupun dikhawatirkan siswa salah menggunakan akun temannya, sehingga terjadi crash saat pelaksanaan. Untuk itu kami sarankan untuk cetak secara PDF. Caranya dengan tekan cetak PDF. Kemudian jika ingin disimpan secara langsung ataupun dicetak secara langsung, silakan bisa destination-nya dipilih printer yang aktif jika ingin dicetak secara langsung. Namun apabila memang ingin disimpan terlebih dahulu untuk format PDF, silakan bisa dipilih Save as PDF. Setelah itu bisa ditekan Save. Kemudian kita beri nama kartu peserta. Setelah itu bisa ditekan Save. Maka otomatis kartu peserta kita tersimpan di perangkat masing-masing. Selanjutnya yaitu terdapat daftar hadir. Untuk daftar hadir ini kami sediakan 2 mode daftar hadir, yaitu ada semi online dan juga full online yang bisa disesuaikan dengan masing-masing satuan pendidikan. Misal, jika ingin dilakukan secara semi online, maka silakan bisa dicetak terlebih dahulu sebelum pelaksanaan, kemudian dibagikan ke siswa untuk dilakukan tanda tangan
sebagai tanda kehadiran sebelum ujian Bapak Ibu. Jadi dilakukan tanda tangan sebagai tanda masuk. Kemudian untuk full online ini silakan untuk daftar kehadiran full online Bapak Ibu bisa mencetak setelah seluruh kegiatan selesai. Karena untuk full online daftar hadir akan terisi secara otomatis. Baik itu waktu maupun statusnya akan berubah ketika siswa sudah mengerjakan. Untuk lebih detailnya nanti akan dicontohkan Bapak Ibu oleh Mbak Dinda terkait perubahan status. Selanjutnya yaitu terdapat submenu jadwal sinkronisasi. Untuk jadwal sinkronisasi ini berlaku hanya untuk satuan pendidikan yang menggunakan mode semi online. Jika Bapak Ibu yang ada di sini untuk pelaksanaannya menggunakan mode full online, silakan bisa diabaikan saja. Jika menggunakan semi online, silakan bisa dilihat jadwal sinkronisasinya bisa dilakukan kapan. Selanjutnya yaitu ada laporan upload hasil. Menu laporan upload hasil merupakan submenu untuk melihat bagaimana sih status tes dari siswa-siswi kita, apakah belum ujian, apakah progres, ataupun sudah ujian. Bedanya apa dari masing-masing status tes? Yang pertama, yaitu untuk belum ujian, artinya Bapak Ibu, siswa-siswi kita belum mengerjakan sama sekali materi uji, baik itu inclusion question test maupun materi uji lainnya. Kemudian untuk progres bagaimana? Untuk siswa terhitung progres apabila siswa sudah mulai mengerjakan soalnya. Misal, siswa baru mengerjakan intelligent question test, maka masih terhitung progres karena materi uji lainnya belum diselesaikan. Jika statusnya sudah ujian, artinya siswa sudah mengerjakan ataupun menyelesaikan seluruh materi uji, baik itu intelligent question test, questionnaire test, maupun learning style test Bapak Ibu. Semuanya di sini nanti akan centang apabila siswa-siswi kita sudah mengerjakan semua materi ujinya. Nanti untuk perubahannya juga akan ditampilkan oleh rekan saya, Mbak Dinda. Selanjutnya yaitu menu jadwal tes, merupakan menu terkait jadwal pelaksanaan masing-masing satuan pendidikan. Kapan sih akan dilaksanakan? Di sini kami tampilkan untuk jadwalnya. Selain dari jadwal tes pada halaman satuan pendidikan, juga kami selalu informasikan melalui WA, nomor WA yang sudah didaftarkan saat registrasi sebelumnya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu terdapat menu assessment report. Untuk menu assessment report ini untuk melihat hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi kita. Kami tampilkan secara lengkap, baik itu untuk laporan individu siswa, Bapak Ibu, kemudian sertifikat, untuk sertifikat juga kami sediakan sertifikat untuk siswa, proktor, maupun teknisi yang bisa dicetak secara masing-masing. Di sini saya perlihatkan, contohkan untuk sertifikat untuk proktor, Bapak Ibu. Proktor, kemudian selanjutnya yaitu kami juga sediakan untuk rekapitulasi. Rekapitulasi ini untuk mendownload ataupun melihat hasil dari siswa per materi uji yang sudah dikerjakan oleh siswa, baik itu tes IQ, learning style test, multiple intelligence maupun kuesionernya. Untuk lebih detailnya Bapak Ibu, untuk bagaimana cara pemanfaatan dan membaca hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi kita akan kita agendakan webinar implementasi assessment report yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu Wakakurikulum, Bapak Ibu Guru BK maupun Bapak Ibu Guru yang ditunjuk sekolah maupun madrasahnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu tadi Bapak Ibu penjelasan terkait menu-menu dan submenu yang terdapat pada halaman dashboard satuan pendidikan. Selanjutnya saya sambung untuk menjelaskan terkait bagaimana untuk login ke halaman server. Untuk login ke halaman server digunakan untuk mengaktifkan ujian Bapak Ibu. Bagaimana link aksesnya? Yaitu menggunakan link ujian.psikologi.edubrand/admin. Kemudian bisa ditekan enter, maka
akan tampil halaman login server, yaitu diminta untuk memasukkan ID server, serial number, serta password. ID server dapat dari mana? Kita cek di halaman satuan pendidikan, kemudian pilih manajemen tes, dan dipilih profil tes yang aktif, kemudian kita pilih menu server dan klien. Nah, di sini terdapat ID server, kemudian password yang digunakan untuk login ke halaman server. Kita masuk ke halaman, kita kopikan ID server, kemudian masukkan ke kolom ID server. Untuk serial number akan terisi secara otomatis Bapak Ibu apabila ID server yang dimasukkan itu benar. Selanjutnya kita masukkan password. Passwordnya kita masukkan. Setelah itu bisa ditekan masuk. Seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan server dari masing-masing satuan pendidikan. Apabila statusnya ready, artinya server siap untuk digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat menu data satuan pendidikan. Silakan bisa dicek apakah benar sesuai dengan data satuan pendidikan masing-masing. Selain itu juga terdapat menu daftar peserta. Nah, daftar peserta ini merupakan daftar peserta yang akan mengikuti ataupun menggunakan server 1. Kita bisa lihat, kita tampilkan baik nama, username, serta passwordnya, begitupun dengan sesinya. Setelah itu untuk mengaktifkan ujiannya bagaimana? Untuk mengaktifkan ujian bisa menggunakan ataupun memilih status tes, kemudian di menu status tes terdapat statusnya tidak ada ujian aktif. Artinya apa? Artinya ujian belum dimulai. Untuk memulainya bagaimana? Ketika status tesnya tidak ada ujian aktif Bapak Ibu, siswa tidak akan bisa login. Maka dari itu kita aktifkan dengan cara pilih sesinya yang ingin diaktifkan. Misal sesi 1. Kemudian untuk token bagaimana? Untuk token akan muncul secara otomatis ketika dipilih tombol mulai ujian. Untuk token juga tidak perlu Bapak Ibu bagikan secara satu persatu ke siswa-siswi kita, karena untuk token juga akan ditampilkan di masing-masing halaman siswa. Kemudian untuk mengawasi siswa-siswi kita dapat memanfaatkan menu status peserta. Di sini akan ditampilkan Bapak Ibu kapan siswa mulai, sisa waktunya berapa, statusnya bagaimana, sedang di materi uji apa, dan progresnya sudah berapa soal yang sudah dikerjakan. Bisa dicek Bapak Ibu, bisa diawasi menggunakan menu status peserta. Yang nanti tentunya akan dijelaskan secara lebih detail oleh rekan saya, Mbak Dinda. Kemudian setelah itu juga terdapat riset peserta ataupun riset login apabila terdapat siswa yang terjadi kendala dan melakukan request riset login. Nah, bagaimana cara riset loginnya juga akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dinda. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan halaman dashboard satuan pendidikan dan juga bagaimana cara login ke halaman server. Terus selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Bila. Terima kasih Bapak Ibu.